Pernahkah lo merasa, udah kerja keras banding tulang setiap hari, gaji naik setiap tahun, tapi saldo di tabungan tetap segitu-segitu aja? Lo tidak sendirian. Jutaan orang Indonesia kelas menengah terjebak dalam apa yang gue sebut ilusi aman. Dari luar, lo terlihat mapan. Gaji rutin masuk, punya kartu kredit, rumah cicilan, mobil di garasi. Tapi sebenarnya, fondasinya rapuh. Bayangkan lo lagi lari di atas treadmill. Lo lari makin cepat karena pendapatan naik. Tapi lantainya juga bergerak makin cepat karena gaya hidup ikut naik. Secara fisik lelah, tapi secara finansial tetap di tempat yang sama. Coba tanya diri lo sekarang. Kalau arus kas lo berhenti bulan depan, berapa lama lo bisa bertahan? 1 bulan? 2 minggu? Atau bahkan kurang? Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata kita tentang kesalahan fatal yang bikin kelas menengah Indonesia susah kaya. Dan yang paling penting, bagaimana cara memperbaikinya secara nyata. Stay sampai habis, karena di akhir video, gue punya tantangan praktis buat lo. Kesalahan pertama yang paling diam-diam membunuh keuangan lo adalah lifestyle creep. Ini adalah hukum alam keuangan yang disebut Parkinson's Law. Pengeluaran akan selalu membesar untuk menghabiskan pendapatan yang ada. Dulu gaji 5 juta cukup. Sekarang pendapatan 15 juta tetap terasa pas-pasan. Masalahnya bukan uangnya kurang. Masalahnya, kita tidak punya batas atas untuk gaya hidup. Begitu pendapatan naik, otak kita langsung membangun narasi. Saya pantas punya mobil baru. Saya pantas liburan mahal. Saya pantas upgrade gadget. Dan lo tahu apa yang bahaya? Menaikkan gaya hidup itu gampang dan menyenangkan. Tapi menurunkannya, siksaan mental. Karena ada rasa kehilangan status. Lo udah biasa hidup enak, susah balik ke mode hemat. Inilah kenapa orang yang pendapatan 20 juta bisa sama stresnya dengan orang yang pendapatan 7 juta. Karena pengeluaran mereka naik lebih cepat dari pendapatan. Solusinya, flat lifestyle rule. Setiap kali pendapatan naik 30%, lifestyle cuma boleh naik maksimal 10%. Sisanya, investasi. Ini disiplin yang susah, tapi ini yang bikin orang kaya tetap kaya. Kesalahan kedua, mungkin lo lagi ngelakuin sekarang tanpa sadar. Namanya doom spending. Ini adalah fenomena di mana kita menghabiskan uang untuk kesenangan receh atau affordable joys, seperti kopi mahal, skincare, atau barang tren. Karena merasa target besar kayak punya rumah udah nggak mungkin tercapai. Rumah di Jakarta udah 2 miliar, pendapatan gue cuma 10 juta. Impossible. Ya udahlah, daripada stres, mending gue enjoy aja yang kecil-kecil. Dan karena pembelian kecil ini cuma 100-300 ribu per transaksi, lo ngerasa nggak masalah. Tapi kalau diakumulasi, 3 juta per bulan hilang tanpa jejak. 36 juta per tahun lenyap buat barang yang bahkan lo nggak ingat belinya. Ditambah lagi ada yang namanya pajak gengsi. Kita membeli barang bukan karena fungsinya, tapi untuk mengirim sinyal sukses ke orang lain. Kita rela membayar bunga kartu kredit demi terlihat keren di media sosial. Padahal bank nggak peduli seberapa rapi Instagram lo. Yang mereka peduli cuma satu, apakah cicilan lo dibayar tepat waktu atau enggak. Dan ini realitasnya. Orang yang terlihat paling kaya di sosmed seringkali paling rapuh finansialnya. Sementara orang yang benar-benar kaya, lo bahkan nggak tahu mereka kaya. Solusinya, 3 days rule. Setiap kali lo mau beli barang non-esensial di atas 500 ribu, tunggu 3 hari. Kalau setelah 3 hari lo masih mau, baru beli. Lo bakal kaget berapa banyak kebutuhan yang ternyata cuma keinginan sesaat. Kesalahan ketiga, liabilitas palsu. Kesalahan ketiga ini yang paling sering bikin kelas menengah merasa kaya, tapi sebenarnya miskin. Banyak orang menganggap mobil pribadi sama dengan aset, rumah besar sama dengan aset. Salah besar. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong lo. Liabilitas adalah sesuatu yang rutin mengambil uang dari kantong lo. Mobil pribadi, liabilitas. Begitu keluar dari dealer, nilainya turun 15-20%. Ditambah bensin, pajak, servis, parkir, asuransi. Mobil 300 juta bisa ngabisin 30-50 juta per tahun cuma buat operasional. Itu bukan aset, itu mesin penyedot kekayaan. Bagaimana dengan rumah? Hati-hati, kalau rumah itu lo tinggali sendiri dan cicilannya memakan lebih dari 30% penghasilan, lo jadi house poor. Terlihat kaya karena punya rumah besar, tapi miskin secara tunai.
nggak ada uang buat investasi, nggak ada dana darurat. Sekali kehilangan pekerjaan, rumah itu jadi beban, bukan aset. Solusinya bukan jangan beli mobil atau jangan beli rumah. Solusinya, beli setelah lo punya aset produktif yang bisa cover biayanya. Contoh, lo pengen mobil 300 juta. Tunggu sampai lo punya investasi yang generate passive income minimal 5 juta per bulan, baru beli. Dengan cara ini, lo nggak perlu ngorbanin cash flow lo. Sekarang gue mau cerita tentang dua orang tetangga, Budi dan Andi. Keduanya sama-sama manajer di perusahaan besar. Gaji sama, 30 juta per bulan. Tapi nasib mereka sangat berbeda. Budi, the visible success. Budi terlihat sukses. Mobil SUV terbaru, iPhone Pro Max setiap tahun keluar, rumah klaster di BSD. Liburan ke luar negeri setahun sekali. Tapi hampir seluruh gajinya habis untuk cicilan sebelum sempat masuk rekening. Dia hidup dalam rasa aman palsu. Selama masih kerja, semua aman. Andi, the invisible wealth. Andi, di mata tetangga, pelit. Mobil bekas tahun 2015 tapi sudah lunas. HP flagship 2 generasi lalu, rumah sederhana tapi strategis. Jarang liburan ke luar negeri. Tapi yang nggak orang lain tahu, dana darurat 12 bulan pengeluaran, investasi di reksadana dan saham blue chip, passive income dari properti kos-kosan. Total aset bersih sudah di atas 1 miliar. Lalu krisis datang. Budi panik dalam hitungan minggu. Tabungannya cuma cukup untuk 14 hari. Dia mulai jual barang, stres, depresi. Sedangkan Andi, tenang, karena dia punya bantal finansial yang tebal. Dia bahkan masih bisa bantu keluarga yang kesusahan. Ketenangan pikiran adalah bentuk kekayaan yang jarang dibicarakan. Budi punya mobil mewah tapi nggak bisa tidur nyenyak. Andi punya mobil biasa tapi tidur dengan tenang. Siapa yang lebih kaya? Oke, sekarang lo udah paham masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusi. Ini bukan teori, ini protokol tindakan. 1. Audit brutal. Buka mutasi rekening lo 3 bulan terakhir. Jujur, berapa banyak yang bocor halus ke pengeluaran impulsif? Kopi, GrabFood, online shopping, subscription yang nggak kepakai. Highlight semua pengeluaran yang nggak ada di rencana. Lo bakal kaget, bisa 20-30% dari gaji lo hilang tanpa jejak. 2. Bangun financial firewall. Sebelum investasi apapun, pastikan lo punya dana darurat minimal 6-12 bulan pengeluaran. Taruh di instrumen liquid, tabungan high interest, deposito jangka pendek, reksadana pasar uang. Fungsinya, biar lo nggak perlu jual aset saat darurat. 3. Balik rumus keuangan. Rumus lama, salah. Pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan tabungan. Rumus baru, benar. Pendapatan dikurangi investasi sama dengan sisa untuk hidup. Bayar diri lo sendiri dulu. Setiap gaji masuk, langsung auto debit ke investasi. Sisanya baru buat hidup. Paksa disiplin dari awal. 4. Hentikan utang konsumtif. Kalau lo punya utang konsumtif dengan bunga di atas 15% per tahun, prioritas utama lunasi. Melunasi utang mahal itu investasi dengan return pasti dan resiko nol. Lo bayar bunga 30% per tahun. Sementara investasi paling agresif pun rata-rata cuma 15-20%. Nggak masuk akal kan? 5. Perkuat income, side hustle. Jangan menggantungkan hidup pada satu sumber penghasilan. Gunakan waktu luang lo untuk freelance skill lo, jual produk digital, konsultasi, content creation. Nggak perlu gede. Side income 3-5 juta per bulan udah game changer. Karena uang ini bisa 100% masuk ke investasi. Kalau lo udah sampai di video ini sampai sini, gue harap lo dapat satu insight. Perubahan finansial itu bukan seperti saklar lampu yang instan. Ini adalah proyek 5, 10, bahkan 15 tahun. Kekayaan sejati itu seringkali membosankan, tidak berisik, tidak selalu dipuji orang lain, tapi solid. Dan ingat satu hal ini, uang bukan tujuan akhir. Uang adalah alat untuk membeli opsi. Dengan aset dan tabungan yang cukup, lo punya kemewahan tertinggi, kemampuan untuk berkata tidak. Tidak pada pekerjaan yang merusak mental, tidak pada bos yang toksik, tidak pada tekanan sosial yang nggak masuk akal. Itu freedom, itu kekayaan sejati. Tantangan untuk lo hari ini, lakukan spending freeze selama 14 hari. Jangan beli barang tersier apapun. Amati pikiran lo, dan sadari betapa banyak keinginan kita yang sebenarnya cuma kebiasaan, bukan kebutuhan. Masa depan finansial lo tidak akan diselamatkan oleh siapapun,
kecuali keputusan kecil yang lo ambil hari ini. Jadilah rasional, jadilah cerdas, dan mulailah bangun benteng finansial lo sendiri. Kalau video ini ngena buat lo, like, subscribe, dan share ke orang yang lo sayang. Dan kalau lo punya cerita atau pertanyaan, drop di komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart, stay disiplin.